Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Dalam beragama menjadi hal yang penting untuk menjaga keseimbangan. Keseimbangan antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Seimbang antara apa yang dipelajari dengan yang dipraktekkan. Seimbang antara memuji dan memuliakan Tuhan di dalam doa-doa pribadi kita, juga dengan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Seimbang antara apa yang jasmani dengan rohani. Ibu Bapak Saudara-saudari yang kasih Tuhan, malam ini pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ayat ini berbicara tentang sebuah keseimbangan. Jika kita membaca konteks perikop ini, yaitu tentang pendengar atau pelaku firman, maka kita akan memperoleh pesan dari penulis surat Yakobus tentang pentingnya melakukan firman Tuhan dan bukan hanya mendengar. Tetapi juga tentu di dalam hal itu kita diajak menghayati bahwa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan mestinya menjadi perbuatan-perbuatan yang lahir dan didasarkan oleh firman. Sehingga antara mendengar firman dan melakukannya dilakukan secara seimbang dan memiliki keterkaitan. Pembacaan di malam hari ini berbicara tentang ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah. Bahwa ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah yaitu mengunjungi janda-janda dan yatim piatu. Janda-janda dan yatim piatu adalah mewakili, menyimbolkan kehidupan yang membutuhkan bantuan dan perhatian. Pada zaman itu, menjadi seorang janda dan yatim piatu adalah kehidupan yang begitu sulitnya. Beda dengan zaman sekarang tentunya. Pada zaman dulu, para janda begitu terikat dan bergantung kepada sosok laki-laki di dalam keluarga. Dan ketika para janda kehilangan sosok laki-laki itu, mereka kehilangan hak, kehilangan perlindungan, dan seringkali kehilangan mata pencaharian dan sulit memperoleh kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, karena itu ketika Alkitab mengatakan bahwa ibadah yang murni dan tak bercacat adalah mengunjungi janda-janda dan yatim piatu. Maksudnya adalah ketika kita memberikan perhatian, bantuan, dukungan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang memerlukan topangan, perhatian dari sesamanya. Namun firman Tuhan tidak berhenti di situ, karena ada bagian belakangnya yang disambung dengan kata dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bagaimana caranya supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia? Yaitu dengan melekat kepada Tuhan. Dengan melekat kepada Tuhan, maka kita tahu nilai-nilai apa yang lebih penting daripada sekedar mengikuti nilai-nilai atau perilaku yang ada di dunia ini. Dalam arti sederhana, maka cara untuk menjaga agar kita tidak dicemarkan oleh dunia adalah dengan berpegang kepada firman yang Tuhan sampaikan kepada kita. Maka di sini kita melihat bahwa Yakobus 1 ayat 27 bukan sekedar mementingkan tentang perbuatan-perbuatan baik kepada orang-orang yang membutuhkan,
sebagai ibadah yang murni dan tak bercacat. Dan ibadah yang murni dan tak bercacat juga bukan hanya berbicara tentang mengerti dan belajar mendengarkan firman Tuhan. Ibadah yang murni dan tak bercacat menggabungkan keduanya. Ketika kita dapat mempraktekkan dalam keseharian kita apa yang sudah kita pelajari dari firman Tuhan. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu bersyukur atas setiap firman yang kami dapat dengar, kami renungkan. Maka Tuhan, bersama dengan banyaknya firman yang kami pelajari, demikian juga biarlah kiranya banyak firman yang dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga dalam situasi pandemi pada saat ini, terhadap teman, sahabat, dan keluarga, bahkan terhadap orang-orang lain yang mungkin tak kami kenal, tapi membutuhkan kehadiran atau pertolongan kami. Kami berdoa juga Tuhan saat ini untuk berbagai penanganan pandemi COVID-19, proses vaksinasi yang terus berjalan, biarlah kiranya menjadi semakin baik, menjadi merata. Tuhan berkati tenaga-tenaga kesehatan di dalam tugas dan tanggung jawab mereka, serta kebijakan pemerintah. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang bergumul dalam kondisi sakit mereka, untuk Ibu Estri dalam pemulihan pasca COVID, untuk Pak Adi dan Bu Verlina dalam perawatan di rumah sakit, untuk Ibu Damayanti dalam proses kemoterapi yang dijalani, untuk anak kami Samuel di dalam semua proses perawatannya pasca ketidaksadaran dan perawatan di ICU. Kami berdoa juga untuk Ibu Angel dalam semua proses perawatan, pemulihan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Ibu Lili dan Pak Haryanto di dalam perawatan karena COVID. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah kiranya setiap saudara-saudari kami ini memperoleh perlindungan dan penyertaan dari Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-Mu di masa Raya Paskah ini, biarlah kiranya dapat terus meneguhkan iman percaya, membawa kabar keselamatan di tengah-tengah dunia, karena kami percaya bahwa keselamatan itu telah Engkau nyatakan bagi gereja-Mu dan dunia ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap apa yang menjadi harapan, doa-doa dan kerinduan kami dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan, Kau yang menyertai, Kau juga yang menuntun setiap kami yang berada di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, karena pekerjaan maupun studi, juga karena berbagai tantangan-tantangan yang kami hadapi di masa pandemi ini. Tuhan, Engkau yang terus menguatkan kami. Tuhan, kami juga saat ini berdoa untuk satu orang secara khusus yang akan kami sebutkan namanya dalam hati kami, untuk mendukung mereka di dalam doa kami saat ini. Kami doakan. Ya Tuhan, kami menaikkan doa-doa kami karena kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami dan memberi jawab selalu tepat pada waktunya. Tuhan, biarlah kami terus juga merasakan penyertaan-Mu dalam istirahat kami malam ini, dan esok kami bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat terus menjalankan kehidupan kita bersama Tuhan, menjadi pendengar dan pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat malam, salam 3S, sehat, semangat, sukacita. Tuhan memberkati.